Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Miss harap kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Nah, dan kalian juga semoga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa masing-masing terlebih dahulu di rumah kita masing-masing. Berdoa selesai. Kita akan membahas mengenai characters development pada pembelajaran entrepreneur kita. Nah, di sini adalah pengembangan karakter, di mana seorang entrepreneur dia harus memiliki karakter-karakter yang dimiliki oleh entrepreneur sejati. Jadi, dalam pembelajaran kurikulum entrepreneur kita ini, karakter apa saja yang harus kita kembangkan? Nah, simak uraian Miss berikut ini. Nah, aspek dari characters development ada banyak. Bisa kita lihat di layar, ini kecil-kecil sekali ya. Tapi bisa Miss bacakan. Yang pertama itu adalah integrity, independence, respect, enthusiasm, curiosity, creativity, self-control, responsibility, self-direction, tolerance, caring, assertiveness, persuasiveness, endurance, dan self-productivity. Nah, tapi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas dua aspek, yaitu integrity dan independence. Baik. Nah, apa itu integrity? Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar istilah integritas atau integrity. Integrity itu adalah seseorang yang memiliki sikap ketulusan dan kejujuran dalam belajar, yang dilandasi oleh nilai-nilai dan direfleksikan dalam berpendapat, bertindak, dan berinteraksi. Nah, bagaimana Miss contohnya bahwa seseorang itu memiliki integritas atau memiliki integrity? Nah, jadi untuk kamu harus yang pertama, terbiasa menggunakan ide orang lain untuk mendukung gagasannya dan menuliskannya secara eksplisit. Jadi kamu itu tidak boleh asal ngomong, tidak boleh asal menuliskan suatu pernyataan. Kamu harus mencari tahu apakah memang benar pernyataan tersebut, bukan hoax. Apakah sudah diteliti orang sebelumnya? Apakah memang sudah benar-benar fakta yang kamu nyatakan itu? Nah, kamu harus terbiasa menggunakan ide orang lain atau pernyataan orang lain untuk mendukung gagasanmu, dan kamu harus menuliskannya secara eksplisit. Nah, kemudian seseorang yang memiliki integritas atau dapat dikembangkan integritasnya, dia harus terbiasa berbagi materi, sumber belajar dengan teman-temannya. Jadi kamu itu harus sering berkomunikasi dengan teman-teman, membagikan apa yang kamu tahu. Begitu juga temanmu akan memberikan apa yang mereka tahu kepada dirimu, sehingga sumber belajar kalian itu semakin besar dan luas. Itu dia ya. Nah, kemudian orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi itu mempunyai inisiatif untuk menerima dan memberi masukan berdasarkan standar yang ditetapkan. Jadi orang-orang yang memiliki nilai integritas, dia memiliki inisiatif. Jadi inisiatif itu adalah kalian memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu tanpa harus diberitahu dulu, tanpa harus diarahkan dulu. Jadi berinisiatif, apa ya yang harus aku lakukan jika misalnya ada piring yang pecah di depanku gitu. Jadi kalau yang lain mungkin hanya melihat saja, diam saja, kalian berinisiatif, ambil sapu lah, ambil seroan lah, langsung disapu, dibuang ke tong sampah supaya tidak terpijak orang. Nah, itu udah salah satu berinisiatif, namanya memiliki inisiatif. Artinya kalian itu sudah memiliki integritas sebenarnya. Sudah memiliki. Nah, mempunyai inisiatif untuk menerima dan memberi masukan berdasarkan standar yang ditetapkan. Nah, jadi kalian juga di sini dapat dituntut untuk dapat menerima dan memberi masukan berdasarkan standar yang ditetapkan. Jadi kalian tidak hanya memberikan masukan-masukan, mengomentari hasil karya temannya, tapi kalian juga harus bisa menerima masukan-masukan dari orang lain. Itulah seseorang yang
dikatakan dia memiliki integriti atau integritas. Baik, kita lanjut. Independence ya, independen berarti dia itu mampu berdiri sendiri. Artinya, seseorang yang independen mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh tim. Ya, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk berkontribusi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh tim. Nah, di sini contoh-contoh yang bisa kamu lakukan yaitu kamu harus terbiasa menentukan aspek yang akan dipelajari. Terbiasa menentukan aspek yang akan dipelajari, misalnya di pelajaran biologi di kelas 8 misalnya kan. Kalian tahu di pelajaran biologi itu akan ada membahas tentang sistem pencernaan. Di kelas 7 juga sudah ada disinggung sedikit ya. Nah, jadi misalnya kalian mempelajari sistem pencernaan kan? Di sistem pencernaan itu ada aspek-aspek yang harus kalian pelajari, misalnya jenis-jenis nutrisi apa saja fungsi dari nutrisi tersebut di tubuh kita. Kemudian organ-organ apa saja yang menjadi sistem pencernaan pada manusia. Kemudian apa saja penyakit yang bisa menyerang sistem pencernaan manusia dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, kalian sudah terbiasa menentukan aspek yang akan kalian pelajari sehingga kalian lebih mudah untuk menyerap dan mempelajari suatu materi, gitu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, kamu itu dapat menentukan langkah-langkah kerja dan target pencapaian. Nah, jadi langkah-langkah kerja ini misalnya kalian ingin mempelajari tentang sistem pencernaan, saluran-saluran pencernaan misalnya. Kalian tahu langkah-langkah apa yang harus kalian kerjakan, misalnya mencari sumber dari internet. Ya kan, mencari sumber dari internet. Bagaimana ya gambar dari saluran pencernaan mulai dari mulut sampai anus? Bagaimana ya gambar lambung? Di mana ya letak lambung misalnya? Dan setelah kalian cari gambarnya, langkah kerja berikutnya kalian catat misalnya, atau kalian gambar, atau kalian print. Kemudian langkah kerja berikutnya kalian garis bawahi poin penting misalnya. Nah, kemudian kalian juga harus terbiasa menentukan target pencapaian. Jadi setelah kalian membahas, setelah kalian pelajarin suatu materi, kalian harus sebelum kalian mempelajari suatu materi, kalian harus tahu target kalian ini untuk materi ini berapa ya. Nah, seperti kita di awal semester juga selalu ditanyakan oleh Bapak Ibu guru target belajarnya untuk setiap bidang studi berapa. Seperti itu untuk mengukur sejauh mana kalian bisa mendapatkan target pencapaian kalian, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menunjukkan usaha untuk mencapai target yang terbaik. Jadi berusaha sekeras-kerasnya. Jika target kalian 100 nilai biologi, maka kalian harus menunjukkan usaha untuk mencapai target yang terbaik. Misalnya, kalian pelajari materi tentang sistem pencernaan tadi. Kalian pelajari, kalian catat, digambar, dipahami. Kemudian, jika misalnya saat ujian kalian masih mendapatkan nilai yang rendah atau harus remedial, maka kalian harus berusaha mencari gurunya, minta tolong sama gurunya untuk remedial atau diberikan tugas tambahan untuk mencapai target yang terbaik. Dalam hal ini misalnya nilai kalian kan targetnya 100 misalnya, jadi kalian harus mencapai target yang terbaik, maka kalian harus berupaya sekuat mungkin. Nah, itu saja penjelasan Miss untuk minggu ini. Minggu depan kita akan melanjutkan apa-apa saja yang menjadi karakter development dari seorang entrepreneur. Semoga kalian bisa memahami dan selamat pagi.